Selamat pagi anak-anakku semuanya. Jumpa lagi sama Bu Guru di hari ini. Kita akan belajar apa saja ya. Sebelum kita belajar, kita akan mengenal tentang binatang ciptaan Allah. Nah, siapa yang di rumah punya binatang? Iya, tapi Bu Guru mau menanyakan, binatang ternak yang ada di rumah kalian ada apa saja? Ada sapi, ada domba, ada ayam, ada bebek, ada angsa, dan masih banyak lagi. Nah, materi pembelajaran hari ini anak-anak mengenal tentang binatang ternak yaitu domba. Nah, domba. Siapa yang sudah tahu domba? Betul. Domba itu bagaimana ya anak-anak ya? Ciri-cirinya bagaimana? Kakinya ada 4, bulunya gimana? Bulunya lurus apa kriwul-kriwul? Iya, kriwul-kriwul ya anak-anak ya. Betul sekali. Terus siapa yang bisa menirukan suaranya? Betul, mbe. Iya. Terus bagaimana ya teman-teman caranya jalannya menirukan jalannya kambing atau domba? Siapa yang bisa? Nah, tirukan Bu Guru ya. Caranya begini. Kemudian kita melangkah. Be, 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 be. Iya, be. Nah, siapa yang berani tampil nih menirukan jalannya domba? Nah, setelah anak-anak semuanya sudah menirukan gerakan jalannya domba, pembelajaran yang berikutnya adalah, ayo, sebelum kita belajar, mari kita berdoa dulu. Tangan ke atas, ke samping, ke depan, dilipat. Berdoa, mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anakku semuanya, sebelum kita belajar ke materi berikutnya, kita hafalkan hadis bersama-sama, yaitu hadis menyayangi makhluk Allah. Dengarkan Bu Guru dan tirukan Bu Guru. Hadis menyayangi makhluk Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Irham man fil ardi yarhamka fis samai. Yang artinya, sayangi makhluk Allah yang ada di bumi, maka kamu akan disayangi makhluk Allah. Hadis riwayat Tabrani. Nah, anak-anakku semuanya, mari kita belajar dimulai. Pembelajaran yang pertama yaitu kita akan menghiasi gambar apa anak-anak? Domba. Iya betul, ini gambar domba. Nah, bagaimana cara menghiasi gambar domba ya? Ya, yang pertama, ambil lemnya, kemudian ada kapas, ketiga, ada mata, keempat, ada krayon. Bagaimana anak-anak cara membuatnya? Perhatikan Bu Guru. Yang pertama, kita lem dulu. Nah, lem dulu gambarnya di sini. Lem dulu ya. Lemnya sampai penuh dulu. Nah, lemnya semuanya gambarnya dilem. Setelah kita lem gambar domba, ambil kapas secukupnya. Caranya seperti ini ya. Lalu kita putar-putar, dibikin bulat-bulat. Nih. Setelah itu kita tempelkan.
Kapas selesai, kakinya diberi warna hitam dengan menggunakan krayon. Ini adalah pembelajaran kegiatan kelompok pertama. Dan kegiatan yang kelompok kedua adalah mengenal berbagai macam bentuk geometri. Ada apa saja ya bentuk geometri itu? Nah, coba perhatikan. Bu Guru sudah membawa banyak contoh-contoh bentuk geometri. Nah, apa saja ya yang ada di sini? Nah, ini namanya apa teman-teman? Bentuk geometri ini namanya persegi panjang. Apa? Persegi panjang, pinter. Selanjutnya ada bentuk seperti ini teman-teman. Ini namanya apa? Namanya bentuk geometri segitiga. Apa? Segitiga. Good job. Selanjutnya ada apa ini seperti roda loh teman-teman. Nah, bentuk apa ini namanya? Lingkaran atau bulat boleh, lingkaran boleh. Nah, terus selanjutnya ada apa ini teman-teman? Persegi. Nah, ini namanya persegi, beda ya dengan yang ini ya. Kalau yang ini namanya persegi dan yang ini namanya persegi panjang. Cara pembelajarannya adalah anak-anak mengurutkan bentuk geometri lalu ditempel di tali. Mengurutkan ya. Nah, seperti ini. Yang pertama, langkah pertama adalah kita mengambil bentuk segi empat. Nah, bentuk segi empat dua, lalu ditempel, kemudian ditempelkan di tali. Nah, seperti ini kita meronceng. Nah, mengurutkan bentuk-bentuk geometri dalam bentuk roncean. Nah, seperti ini ya. Ntar dilem dulu. Nah, langkah pertama kita lem gambar persegi dulu. Kemudian kita ambil tali dimasukkan di sini, Dek. Kemudian ambil persegi yang satunya ditempelkan di atasnya. Nah, jadi seperti ini. Langkah kedua, kita ambil bentuk apa teman-teman? Segitiga. Betul, segitiga. Langkahnya sama. Kita beri lem di bentuk segitiga ini. Kemudian tempelkan di tali. Ambil lagi bentuk segitiga, lalu gabungkan di sini. Nah, ini urutannya ya. Ada persegi, ada segitiga. Yang nomor 3 adalah bentuk lingkaran atau bulat. Kita beri lem lagi. Gabungkan lagi. Ditempel. Lalu ambil lagi bentuk bulat, tempelkan di atasnya. Nah, berikan lem. Kemudian tempelkan di tali. Ambil persegi panjang, lalu ditempel pada persegi panjang yang sudah ada talinya tadi. Nah, seperti ini teman-teman. Kegiatan berikutnya yaitu kita mengenal huruf pada gambar coba. Lalu kita tuliskan huruf-huruf yang ada di sini. Coba huruf. Huruf apakah ini teman-teman? Iya, betul, huruf J. Nah, J kita letakkan di kotak pertama. Garis tegak, garis lengkung. D. Kemudian huruf yang kedua adalah huruf betul, huruf O. O taruh di kotak nomor 2. Kemudian huruf yang ketiga adalah huruf benar, huruf M. Garis tegak, kakinya 3. Nah, selanjutnya kotak nomor 4 diisi huruf apa teman-teman? Ini loh. Iya, betul, huruf B. Nah, garis tegak dikasih garis lengkung. Huruf B. Huruf yang terakhir adalah huruf A. Betul, huruf A dimasukkan di kotak terakhir. Teman-teman, tulisan ini dibaca apa?
mengikuti pelajaran buku 1, 2, dan 3, kita bersama-sama melihat tayangan video tentang kisah Nabi Ismail. Nabi Ibrahim mempunyai 2 istri. Istri pertama bernama Sarah dan istri kedua bernama Hajar. Sarah melahirkan seorang anak laki-laki yang dinamakan Ishak dan Hajar melahirkan anak laki-laki juga yang bernama Ismail. Sarah merasa kurang senang hidup bersama Hajar. Berkali-kali ia meminta kepada suaminya agar Hajar dan anaknya dipindahkan ke tempat lain. Akan tetapi Nabi Ibrahim tidak segera menurutinya. Barulah setelah menerima perintah dari Allah, Nabi Ibrahim mengajak Hajar dan Ismail pindah ke Mekah. Ismail yang masih menyusu pada waktu itu terpaksa harus mengikuti kedua orang tuanya menempuh perjalanan yang begitu jauh dan melelahkan. Hajar dan Ismail ditempatkan di daerah padang pasir yang tandus, sunyi, dan terik matahari yang menyengat kulit. Tak ada seorang pun di sana kecuali mereka berdua. Setelah beberapa tahun Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan anak dan istrinya itu, ia pun merasa rindu. Beberapa kali ia mengirim utusan untuk melihat keadaan anak dan istrinya itu. Dan ketika utusannya mengatakan bahwa anak dan istrinya dalam keadaan yang baik-baik saja, Nabi Ibrahim pun merasa lega. Ternyata kehidupan istri dan anaknya itu diberi serba kecukupan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hajar dan Ismail dianggap sebagai pemilik dan pemimpin di Mekah karena mereka berdualah yang pertama kali menetap dan bertempat tinggal di sana. Demikianlah Nabi Ibrahim tidak dapat menahan kerinduannya. Ia pun berangkat ke Mekah dan bertemu dengan Hajar dan Ismail di padang Arafah. Anak dan istrinya itu sedang menggembalakan hewan ternak yang cukup banyak. Dalam perjalanan pulang ke Mekah, setelah menggembalakan ternak, mereka beristirahat di Musdalifah karena kelelahan dan akhirnya tertidur. Dalam tidurnya yang sebentar itu, Nabi Ibrahim alaihissalam mendapat wahyu melalui mimpinya. Ia diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih Ismail. Anak kesayangannya itu harus dikurbankan sebagai bukti patuhnya Nabi Ibrahim terhadap Tuhannya. Seketika itu juga, Nabi Ibrahim terkejut dan berdebar-debar. Tampak begitu beratnya ujian kali ini. Ia pun akhirnya menguatkan hati demi rasa cintanya yang lebih besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia juga pada akhirnya memberitahukan mimpi itu kepada Ismail. Wahai anakku Ismail, dalam mimpi aku diperintahkan oleh Allah untuk menyerahkanmu sebagai kurban dan aku harus menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu, wahai anakku? Kata Nabi Ibrahim. Ismail pun menjawab, wahai ayah, sekiranya itu perintah Allah, maka laksanakanlah apa yang telah diperintahkannya kepadamu. Aku akan tetap sabar dan ikhlas menerima cobaan ini. Dikisahkan iblis berusaha merintangi perintah Allah kepada Nabi Ibrahim. Berkali-kali iblis membujuk Nabi Ibrahim agar tidak melaksanakan perintah itu. Namun Nabi Ibrahim tetap melaksanakan perintah Allah, dan godaan iblis yang begitu dahsyatnya tak akan mampu meruntuhkan ketaatan Nabi Ibrahim kepada Allah. Nabi Ibrahim membawa Ismail ke atas bukit. Di sana, Ismail mengenakan kain penutup mata, dan pedang tajam pun sudah dipersiapkan. Ketika pedang itu sudah berada di leher Ismail, tiba-tiba tubuh Ismail pun diganti dengan seekor kambing yang gemuk oleh malaikat Jibril. Dengan demikian, selamatlah Ismail dari penyembelihan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Nabi Ibrahim, Hai Ibrahim, kau sudah melaksanakan perintahku dengan ikhlas. Sebagai gantinya, aku berikan binatang ternak untuk disembelih. Ini adalah cobaan besar bagimu. Peristiwa itu terjadi pada tanggal 10 Dzulhijjah di Mina, dan sampai sekarang dirayakan seluruh umat muslim sebagai hari raya Idul Adha. Dan umat Islam yang melaksanakan ibadah haji juga dapat melakukan kurban di Mina sebagai penghormatan atas Nabi Ibrahim alaihissalam. Demikian kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Semoga kisah ini dapat mempertebal iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.
Alhamdulillah teman-teman, kegiatan hari ini sudah selesai. Sebelum kegiatan ditutup dengan doa, mari kita tepuk domba dulu. Nah, semangat ya teman-teman. Tepuk domba. D O M B A, domba. Be be. Sebelum kita tutup dengan membaca doa, Bu Guru mau bertanya sama anak-anak dulu. Di semua kegiatan hari ini, yang paling disukai oleh anak-anak, kegiatan apa ya? Alhamdulillah, terima kasih. Iya, kegiatan hari ini sudah selesai. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari Bu Guru, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.